Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. NIM saya 22 10 11 02 0043. Saya dari Universitas Samratulangi, Fakultas IMIPA, jurusan Biologi, angkatan tahun 2022. Baik, di saat ini saya akan mempraktikkan tentang sampah karton, yaitu akibat dan untung dari sampah karton. Sampah karton ada bermanfaat untuk melestarikan sumber daya alam, mengurangi jumlah limbah, sampah dan populasi, menghemat energi, dan sampah karton. Ya. Baik, sampah karton ini ketika kita menggunakan dan kita menaruh pada tempat yang aman, akhirnya dia bisa beraman dan tidak bisa menggunakan berdampak negatif seperti penyakit penyerangan seperti sakit-sakit itu tidak akan muncul. Jika kita membuang sampah pada tempat seperti membuang sembarangan akan mengakibatkan sakit bermacam penyakit yang akan muncul dalam lingkungan kesehatan kita. Oleh sebab itu, sampah karton adalah punya bermanfaatnya juga, tetapi tidak punya bermanfaatnya juga. Karena bermanfaat dia bisa bikin alat-alat seperti karton, dan juga bisa mengakibatkan kesehatan ketika kita membuang sembarang tempat, akhirnya dia bisa menyerang kita kembali. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan lingkungan dan menjaga kebersihan kita. Kenalkan, nama saya Niel Sarera, NIM 22101102050 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Saat ini saya akan melakukan praktikum 14 tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Perlu kita ketahui, sampah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan, baik skala industri, rumah tangga, dan instansi yang dilakukan oleh manusia. Untuk lebih memahaminya, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan komposisi ilmiahnya, sampah dibagi menjadi dua jenis menurut sifatnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk atau yang dapat terurai sehingga dapat digunakan sebagai kompos dan bahan bakar. Contohnya sayuran, sisa makanan, daun kering. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau terurai dan dapat dimanfaatkan kembali dengan metode daur ulang yang melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Contohnya plastik wadah, botol, gelas minuman, dan pembungkus makanan. Volume sampah akan berbanding lurus dengan aktivitas manusia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan fisik, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Sampah juga berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan 3R, yaitu reuse, recycle, reduce. Reuse artinya penggunaan kembali, recycle artinya daur ulang, reduce artinya upaya pengurangan. Saat ini saya berada di lokasi pekarangan rumah saya. Dari video ini dapat dilihat sampah-sampah organik dan anorganik telah tercampur. Di sini ada daun, sayur, yang termasuk dalam contoh sampah organik. Dan di sini juga ada berbagai macam plastik, baik plastik pembungkus makanan, plastik wadah, gelas minuman, botol yang bisa didaur ulang, yang termasuk dalam contoh sampah anorganik. Halo, perkenalkan, nama saya Jenny Budiman, NIM 221011020034, Prodi Biologi. Di sini akan menjelaskan tentang sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan sampah anorganik berasal dari benda yang tak hidup. Video sampah yang saya buat ini berasal dari berbagai sumber, seperti botol-botol minuman. Sumbernya berasal dari tempat-tempat umum dan pedagang, dan botol-botol kaca yang berasal dari pedagang-pedagang, juga
ranting dan dedaunan yang sumbernya berasal dari kebun.